Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Aduh ya Allah, mataku tuh sakit banget guys. Tebel, sakit. Aduh nggak tahu dari kemarin nangis. Udah gitu dengar kabar anaknya orang, sebenarnya anaknya orang lain, saudara bukan, saudara juga enggak, cuman dia itu lumayan dekat dengan saya. Jadi ada seorang teman, mungkin kalian pernah lihat Olin yang suka saya pasang di status ponakannya, anaknya kakak saya juga yang berumur 5 tahun itu. Kemarin nggak ngerti ada trouble apa, tapi ya intinya Allah sudah lebih sayang dengan dia gitu aja. Dan ya kejadiannya nggak disangka-sangka karena saya dengan kondisi badan yang sedang drop, saya juga lagi merasa posisi sedang di bawah gitu loh, merasa di posisi titik terendah hidup saya gitu loh. Jadi ngerasa lagi sedih banget, sudah down, dan saya itu biasanya memang kalau ada apa-apa kan cerita sama Olin ya. Nah, kok itu tumben di hari itu nggak pengen cerita sama Olin, sudah pengen WhatsApp ditahan gitu. Setelah dengar kabar, itu pun bukan Olin yang ngabarin, tapi dia bikin status dan saya langsung, ya Allah, 8:30 apa jam 8 lebih sedikit lah itu ya. Saya langsung, aduh, subhanallah. Itulah teman-teman. Jadi ya Allah, mataku berasa tebel banget guys. Mataku tuh kayak apa? Kayak ada maju beberapa senti gitu. Kayak baal kebas gitu loh matanya. Gede badannya, serem mukanya, ya kan? Ternyata cengeng. Subhanallah. Nggak tahu kenapa. Mungkin teman-teman nanya kali ya, Mas Teh kenapa kemarin pakai bikin snap kayak gitu? Ya nggak ngerti, wes. Mungkin bagi sebagian orang ada yang berkomentar, sembunyikanlah kesedihanmu, sembunyikanlah bla 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 bla. Cuman ya mungkin kalau jenengan bilang saya jelek ya silahkan, mau bilangin saya gimana silahkan, tapi itu adalah titik terendah saya di mana ya itu cara saya buat menyembunyikan gitu loh. Menetralisir, mengurangi rasa sedih saya, rasa sakit saya di badan saya dengan seperti itu dan mengungkapkan itu. Jadi Mas Teh juga minta maaf belum bisa jadi contoh yang baik untuk kalian, tetapi maaf sekali lagi, Mas Teh juga manusia. Ya itulah salah satu cara di mana Mas Teh harus melampiaskan itu, dan memang bertubi-tubi banget. Yang di kampung si Wardi juga lagi sakit kan, dan kita sama-sama lagi nggak punya rezeki. Bukan nggak punya sih, belum ada rezeki. Dan alhamdulillah ada hamba Allah yang Mae mau kirim uang 200 nanti buat ngisi dompetmu gitu kan. Dan si Wardi kan kalau sakit memang manja dan mintanya soto. Aku pengen soto loh Kang, tapi aku belum punya duit, adanya segini tapi nanti buat modal dagang doang kan gitu. Terus ya nantilah rezeki, kita nggak pernah tahu. Ada hamba Allah yang Mae mau ngisi buat dompet 200 ribu. Ya bener wes, berarti emang sudah rezekinya aku sama Wardi. Akhirnya kita sama-sama, tak kasih dia 100, aku 100 wes, buat makan soto bareng-bareng gitu. Dan kemarin anaknya sih sudah, saya tanya, piye rasanya wes, mending Kang, mending alhamdulillah. Kang Tulus gimana? Kang Tulus baik-baik aja. Dan semalam saya sudah periksa ke klinik, menurut kliniknya sih kolesterolnya itu standar, tidak terlalu berbahaya. Kemudian yang lucunya lagi, tekanan darah saya cuma 120 per berapa gitu semalam. Dan yakin dok saya bukan darah tinggi, bukan gitu loh. Terus saya minta di CT scan kan kepala saya,
Di scan ternyata ada 4 sampai 5 titik calon bisul di kepala. Saya nggak tahu kenapa, tapi karena saya kan beberapa hari juga sering keluar sama Olin, makan dimsum, sama Pak Sam juga makan dimsum ya itu ya. Dimsum yang berbau-bau udang, kemudian seafood dan lain sebagainya. Tetapi saya kan tempat tinggal saya itu kan di Lampung tuh kan memang gudangnya udang, gudangnya seafood. Tapi saya tidak pernah ngalamin itu. Memang saya punya alergi sama telur. Emang saya punya alergi sama telur. Tidak terlalu bahaya sebenarnya, tapi kalau misalnya saya mengkonsumsinya lebih dari 3 biji sehari, saya sudah menganalisa sendiri. Aduh, nanti kalau terlalu sering makan telur, saya pasti jerawatan. Jadi dari dulu saya sudah seperti itu. Lebih dari 2 biji satu hari dan minimal 3 butir satu hari aku telur, itu pasti jerawatan. Pasti jerawatan. Dan memang aku beberapa minggu ini, ya maaf sebelumnya, bukan menceritakan kesusahan, tapi beberapa minggu ini memang keuangan sedang menipis, terus duene cuma telur masaku sama cabe, ya kan, telur masaku sama cabe. Jadi tak irisin cabe, tak dadar gitu, dan sehari itu bisa 3 kali kan makan pakai telur gitu. Jadi kesalahanku sendiri sebenarnya, sampai beberapa bisul ini tumbuh. Terus saya nanya sama dokternya, kenapa sampai ada demam, kenapa sampai saya demam, sampai kepala saya pusing, saya susah tidur kan bro. Jadi berhari-hari ini tidur cuma 2 jam, semalam nggak ada tidur sama sekali. Jadi pulang mandi, syuting ini nanti aku kesana lagi, aku jalan lagi ke rumah Olin lagi. Jadi gimana ya? Emang nggak bisa tidur juga di rumah karena tidur tuh ngenyut banget kayak sakit gigi gitu loh guys. Nah sementara saya masih dikasih obat antibiotik dari dokter yang hanya untuk meringankan sakit ngilunya saja, tetapi nggak ngefek apa-apa coy, antibiotiknya itu nggak ngefek apa-apa. Jadi kayaknya Mas Teh hari ini harus ke klinik lagi. Karena dokternya bilang nanti balik lagi nggak apa-apa mas, sementara minum ini dulu. Karena kan itu bisul, hanya bisul biasa, alhamdulillah hanya bisul biasa. Tapi ya Allah kan di kepala ya, ini sumpah separuh sini nih, segini itu tuh sakit banget guys. Cuman aku nggak ngerasain, aku tahan aja. Kayak orang sakit gigi loh, kalau denger orang teriak-teriak tuh gimana gitu. Apalagi kemarin saya nangis tuh sebenarnya sakit kepala saya nangisnya, tapi ya wes lah, buat melegakan gitu loh. Jadi aku terima kasih banyak, orang-orang baik selalu support, bilang Mas Teh hati-hati makannya begini. Alhamdulillah kolesterol sama darah tingginya itu tekanannya sesuai, tekanannya masih dalam titik aman kata dokter. Hanya saja memang bisul ini sudah mulai meradang, sudah memerah tapi dia belum pecah. Jadi gimana sih pas ngenyutnya itu, pas posisi dia meradang itu membuat kita demam. Dan sementara Mas Teh hanya dikasih antibiotik. Dan hari ini katanya kalau misalnya nanti masih sakit, masih ngilu atau masih ngebet, kalau ke bahasa Betawinya nanti kesini lagi, saya kasih obat lain lagi. Jadi sementara hanya antibiotik yang saya konsumsi dari pagi sampai sehari cuma minum 1, nggak boleh minum banyak-banyak antibiotiknya, dan itu nggak ngefek sama sekali. Aduh, sumpah rasanya tuh tersiksa kayak orang sakit gigi guys. Gimana sih rasanya sakit gigi? Bawaannya tuh marah gitu loh, bawaannya tuh jengkel sama diri sendiri. Jadi aduh nggak ngerti lagi gimana kudunya. Ya itulah kurang lebih jawabannya Mas Teh. Jadi banyak yang penasaran, WhatsApp, kemudian telepon, DM Instagram, nanya Mas Tulus kenapa, Mas Tulus kenapa. Kalau jenengan tanya kenapa Mas Tulus, nggak tahu juga Mas Tulus kenapa, Mas Teh nggak tahu kenapa. Tapi kemarin memang merasa titik terendah Mas Teh di situ karena banyak pikiran yang nyabang, terus nangis. Yang anehnya tuh dari jam 3 sampai jam 5 sore, nyambung lagi habis ngaji dan denger kabar lagi begini, walah wis sampai kayak gimana sih, kayak bertumpuk-tumpuk gitu loh rasanya itu. Jadi ya entah karena firasat, karena si embul itu sudah mau nggak ada, atau memang gimana sih nggak tahu juga ya. Kalau ada koneksi antara saya dan dia, karena saya lumayan dekat dengan si almarhumah yang meninggal ini. Saya manggilnya dia embul karena dia gendut, cantik, pokoknya lucu deh, anaknya itu lucu banget. Dan baru banget ulang tahun, aku disuruh MC, pas banget aku nggak bisa. Terus minta kado, aku kirimin kado boneka gede banget. Dan mungkin kalian pernah lihat kemarin, makasih anti badak kadonya gitu. Jadi itu kalau manggil aku badak. Terus aku kasih kado, yaitu yang di video yang aku upload di SW ku itu ya, yang di snap WhatsApp itu. Jadi gimana sih, saya punya kedekatan tersendiri dengan keluarganya, dengan dia juga. Waduh, tambah hancur lagi hati saya. Dan ini sedikit konfirmasi saja bahwa Mas Teh itu sebenarnya nggak apa-apa, Mas Teh baik-baik aja. Jadi banyak yang udah lo cerita sama aku ada apa, kenapa gitu loh. Mas Teh bukan nggak mau cerita, nanti ngerepotin lagi, nggak mau. Mas Teh nggak mau ngerepotin orang banyak lagi ya. Dari hilang HP, dari Mas Teh berkasus begini, kalian sudah banyak
Mas Teh repot kan, jadi Mas Teh udah gak mau ngerepotin kalian lagi, kasihan ya. Intinya kalau jenengan kasihan sama saya, jenengan sayang sama saya, wes doakan supaya Mas Teh diberikan yang terbaik saja dari Allah. Dan intinya diberikan yang terbaik untuk urusan Mas Teh ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber semuanya. Buat Pak Sem, Kak Jija, semuanya banyak yang telepon, tapi intinya saya cuma bisa minta maaf karena ketika saya pengen sendiri ya saya sendiri gitu. Saya enggak mau diganggu orang. Jadi minta maaf. Sekarang sudah I'm fine. Saya baik-baik saja dan tidak ada masalah apa-apa. Insya Allah hari ini ke klinik lagi. Hari ini untuk check up lagi. Harus periksa untuk bisulnya ini bikin ngilu di kepala ini kenapa gitu loh, bikin sakit banget. Sakit kepala dengan sakit kolesterol tuh beda, aku bisa ngerasain. Kalau kemarin rasanya kayak kolesterol memang, tapi sekarang ya Allah ini segini nih sakit banget guys, karena bisulnya itu belum pecah. Ngebet banget. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber. Ini untuk subscriber barunya Mas Teh yang dari Banten, dari Serang, Idan Padi. Halo Mas Idan, apa Mbak Idan, sorry. Selamat datang ya di sini, semoga betah gitu. Terus ada Mbak ini yang katanya udah lama nggak lihat Mas Tulus, salam kangen ya Mas. Bagaimana caranya biar bisa masuk ke rumah orang baik lagi? Soalnya waktu itu saya keluar karena HP-nya ngeheng. Bisa Mbak, silahkan DM di Instagram aja nomor WhatsApp-nya, atau kalau jenengan masih simpan nomor WhatsApp saya, jenengan japri aja ke saya. Mas Teh masukin ke grup lagi dong, gitu ya. Nanti insya Allah saya masukkan lagi. Kemudian assalamualaikum Mas Tulus, Om Tulus sehat selalu, amin ya Allah. Alsya Saraswati, terima kasih Alsya. Terima kasih sembah nuwun. Mae Tungtung juga terima kasih, Mbak Lady Sweet. Pokoknya semuanya. Kemudian Chandra Wulaning Vianti. Tuh, aku tuh karena nggak tidur ya. Keringatku ya Allah ya Rob. Keringat apa? Afifah Adi, ya betul, emang bapakmu kayak gitu. Oke. Kita mau bahas apa hari ini Mas Tulus? Ada sebuah pertanyaan yang masuk ke saya. Sorry ya sebelumnya semuanya karena durasinya sudah 11 menit. Jadi Mas Teh nggak salam-salam. Pokoknya semuanya yang sudah subscribe Mas Teh, subscribernya Mas Teh di Rumah Orang Baik dari Sabang sampai Merauke, yang di luar negeri sampai di Indonesia, semuanya Mas Teh ucapkan terima kasih banyak. Sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah memberikan support. Buat mau kenal sama Mas Teh bisa DM di Instagramnya di bigtulus_bp2, atau bisa klik di kolom komentar saja untuk memberikan support untuk Mas Teh ya. Sorry Mas Teh hari ini nggak salam-salam karena celoteh di depan saja sudah 12 menit ya. Insya Allah ketemu lagi sama Mas Teh di lain kesempatan. Emang udah mau pulang? Belum. Ya pokoknya untuk saat ini Mas Teh nggak sabar-sabar dulu. Pokoknya buat semua subscriber yang di Rumah Orang Baik, yang dimanapun kalian berada, terima kasih banyak. Semoga selalu sehat ya. Ari Johan juga yang punya Tegal. Terima kasih banyak ya. Selalu support aku ya. I love you. Terus buat ini ada sebuah topik pertanyaan yang apa namanya? Yang sangat mengulik, sangat menggelitik di hati saya. Pertanyaannya dari seputar si Dewi Kunti. Pertanyaannya begini, Mas Tulus, apa Mas Tulus tidak bisa menyempurnakan si Dewi Kunti? Itu yang pertama. Yang kedua, ada sebuah pernyataan, bukan pertanyaan. Pernyataan di mana kalau katanya Mas T ini sudah mengislamkan beberapa khodam yang ikut sama Mas T, termasuk khodam yang dari leluhur ataupun teman-teman gaib yang sudah selama ini ikut Mas T, Dewi Landung, Dewi Kunti dan lain sebagainya ya. Pertanyaan pertama, apakah Mas T tidak bisa menyempurnakan kematian si Dewi Kunti? Jawaban saya tidak bisa. Yang menyempurnakan itu Allah, yang maha sempurna itu Allah, yang maha di atas segala maha itu Allah. Kita hanya berusaha, doa-doa dari kalian itulah yang nantinya bisa saja ketika Allah mengizinkan untuk dikabulkan, ya diizinkan untuk disempurnakan, insya Allah dia akan tenang di alam sana. Saya rasa Dewi Kunti untuk saat ini sudah mulai tenang, hanya saja korinnya si Dewi Kunti ini masih merasa ada dendam, ada dengki. Makanya kenapa masih selalu minta doa sama kalian. Bukan berarti untuk menyempurnakan si Dewi Kunti ini di alam sana. Dewi Kunti sudah tenang, sudah sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya menyempurnakan sisi-sisi jeleknya saja, atau nafsu, kemudian nafsu dan dendam yang ada di
yang pernah dijalani atau dirasakan oleh si Kunti yang terekam oleh si Qorin ini tadi gitu loh teman-teman. Jadi makanya Mas Teh selalu minta dikirimkan doa untuk almarhumah Dewi Kunti. Bukannya apa-apa, yaitu siapa tahu jadi cara Allah untuk mengabulkan kesempurnaannya dia. Kesempurnaan dalam arti begini, kesempurnaan dia dalam mengikhlaskan dirinya kalau dia pernah jadi korban kejahatan, ya. Aku itu menceritakan dari kisahnya dia, Masya Allah. Kenapa ada yang nanya juga begini, Mas Teh, Dewi Kunti sampai gila-gilanya kenapa? Jadi begini guys, sebelum dia diperkosa, sebelum dia disakiti oleh beberapa anggota tentara, saya nggak tahu itu siapa, sebelum dia diperkosa rame-rame, dia juga pernah mengalami kekerasan juga yang dialami dari seorang pejabat daerah waktu itu, dan dia ditinggalkan begitu saja waktu dia lagi cinta-cintanya. Akhirnya dia seperti halnya orang gila, tetapi tetap cantik, tetap anggun. Ya, tetap cantik, tetap anggun. Kemudian sempat dihantam oleh beberapa hal gaib juga sampai dia gila, sampai dia stres pikirannya. Akhirnya dia sempat sembuh dari gilanya. Kemudian dia sudah kembali benar pemikirannya. Tergodalah beberapa anggota tentara tadi untuk memperkosa beliau, ya. Setelah diperkosa itu beliau sudah jadi stres lagi, jadi gila, wis compang-camping. Jadi tampilan yang saat ini sedang saya saksikan dari Qorinnya si Dewi Kunti ini adalah gambaran ketika dia sedang menjadi gila, waktu dia gila. Dan sampai saat ini ketika dia sudah kembali diperkosa, sudah gila itu, dia kembali dibawa ke hutan, diperkosa lagi, dibawa ke hutan, diperkosa lagi, dibawa ke hutan, diperkosa lagi, dan itu udah berkali-kali terjadi. Jadi makanya Mas Teh bilang, orang sudah gila kok masih kalian perkosa gitu loh. Rasanya itu kayak piye sih? Kayak yang ya mungkin kalian berpikir saja, gimana sih jadi perempuan begitu, dan dia ketemu sama orang yang bisa istilahnya itu memahami dia. Kamu tuh nggak gila, kamu tuh waras. Apa yang ingin kamu sampaikan? Dan baru dia mau ngomong sudah ketahuan. Saki sama tentara-tentara itu takut ketahuan, akhirnya lidahnya dicabut, dipotong begitu aja loh guys. Jadi, aduh ya Allah, apa sih? Saya ngebayangin aja ngilu. Dan ketika jenengan bertanya bisa disempurnakan atau tidak, ya mohon maaf, Mas Teh itu bukan Allah, Mas Teh bukan Nabi, Mas Teh bukan malaikat. Jadi Mas Teh nggak bisa menyempurnakan apapun. Yang bisa menyempurnakan dia adalah Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita berdoa, kita mendoakan, oke? Kita doakan beliau, kemudian setelah kita doakan, Allah mudah-mudahan mengizinkan sang Qorin ini untuk menghilangkan dendamnya. Sampai saat ini masih sering merasa yang tiba-tiba dia emosinya masih labil, tiba-tiba dia emosi, tiba-tiba dia marah, kemudian tiba-tiba dia ngoceh-ngoceh, habis ngasih kembang dia ngoceh-ngoceh. Jadi hampir ya diomong edan sebenarnya, sampai Qorinnya pun terbawa gila karena dendam, karena sakit hati, karena tekanan-tekanan tadi. Akhirnya yaitu jadi gila, jadi dendam gitu loh. Jadi bukan karena Mas Teh mentang-mentang Mas Teh punya kelebihan begini berarti Mas Teh bisa menyempurnakan dong. Belum tentu. Mas Teh punya kelebihan indigo, Mas Teh bisa menyempurnakan. Belum tentu. Yang terpenting tujuan kita ya begini, berdoa saja. Setelah berdoa, ya perkara disempurnakan atau tidak itu hak Allah. Karena Allah yang maha menentukan, Allah yang maha memberi, Allah yang maha sempurna, Allah maha di atas segala maha. Sekali lagi tugas kita hanya bisa berdoa. Jadi kalau ada pertanyaan dari kalian, Mas Teh bisa menyempurnakan atau tidak? Saya tidak bisa menyempurnakan. Yang insya Allah bisa membantu untuk menyempurnakan itu doa-doa dari kalian. Makanya lagi sholat ya sekali-kali diselipkan doa untuk si Dewi Kunti. Nggak apa-apa, monggo kerso ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi Ntar dulu guys. Oke guys, sorry tadi terputus ya karena ada yang nganterin paket. Aku nggak tahu, Mas Teh ada aja kiriman paket, dikirimin jam, suruh promosiin, sudah Mas Teh promosiin. Ini tadi Mas Teh lihat dari es kami, berarti jam tangan lagi. Mungkin contoh jam tangan yang baru yang buat Mas Teh jual gitu ya. Wes sembuh, aku yang gumun nenek wae iki pertanyaan kiriman nggih.
Lek ngirim ki duit wae lho Mas, 20 juta, apa 40 juta, apa 100 juta gitu. Jadi bermanfaat. Jam tangan juga bermanfaat loh Tulus. Oh iya benar. Kalau kamu jual 10, kamu bisa dapat berapa sekian persen gitu. Oh iya benar ya. Bercanda ya guys. Nah, tadi pertanyaan yang pertama adalah bagaimana Mas Tulus apakah jenengan tidak bisa menyempurnakan? Tidak bisa saya jawab secara tegas. Saya ini juga manusia biasa di mana saya tidak bisa melakukan hal-hal yang di luar batas kemampuan saya. Kemudian ini sebenarnya pernyataannya begini, Mas T kan bisa mengislamkan beberapa kodam, beberapa teman gaibnya Mas T. Ini pernyataannya seperti itu, tetapi dia terus bertanya lagi, bagaimana cara Mas T mengislamkan mereka? Saya garis bawahi lagi, kita garis bawahi lagi, ditebelin lagi pertanyaannya. Jadi, sorry, pernyataan jenengan itu salah. Saya tidak pernah mengislamkan khodam saya tidak pernah mengislamkan jin-jin teman-teman saya. Jadi, di sini bagaimana caranya? Kalau jenengan tanya caranya, cara saya adalah mengenalkan beberapa teknik-teknik ataupun beberapa kelebihan atau kemudahan atau hadiah yang bisa mereka dapat dengan mengenal Islam. Gitu loh. Itu teknik yang saya pakai. Tetapi selebihnya ketika dia membaca syahadat sekalipun, itu bukan sama saya awalnya. Jadi si Abdul nih yang punya andil yang cukup kuat. Jadi dia bawa teman-temannya ini ke salah satu pondok pesantren gaib di sana, di daerah sana. Saya tidak bisa sebutkan karena saya sudah dilarang untuk mengatakan itu. Nah, beberapa teman-teman yang dibawa sama Abdul ini akhirnya bisa mengenal tentang Islam, mengetahui tentang Islam. Dari situ ada seorang guru yang membimbing beliau-beliaunya untuk bersahadat, termasuk Nyai. Jadi ketika saya waktu itu pernah bilang, Nyai sudah bersahadat di depan saya. Sebelum bersahadat di depan saya, dia sudah resmi masuk Islam dan sudah ada yang membimbing. Jadi bukan Mas T. Mas T tidak mengislamkan siapapun. Mas T itu belum bisa mengislamkan khodam. Jadi aku kemungkinan kecil sih ya, ada orang yang katanya bisa menaklukkan kodamnya, kemudian mengislamkan kodamnya ya. Yang baru saja bisa melakukan itu hanyalah Nabi Muhammad SAW. Jadi selebihnya Mas T nggak mau ikut campur. Kalau ada orang yang mengaku saya sudah mengislamkan kodam saya islamkan semua teman-teman gaib saya islamkan semua begini, saya tidak mau tahu. Jadi itu urusan kalian masing-masing. Kalau Mas T sendiri pribadi, mohon maaf Mas T belum mengislamkan apapun. Jadi selama ini yang Mas T bilang si Abdul masuk Islam, kemudian si Landung sudah mulai tertarik dengan Islam, Nyai masuk Islam, sebenarnya bukan Mas T yang mengislamkan mereka, tetapi Mas T hanya kalau jenengan tanya triknya bagaimana sih bisa membuat jin bisa menjadi muslim, bagaimana sih, apa sih yang Mas T lakukan? Mas T tidak melakukan apapun. Mas T hanya menggiring mereka untuk lebih mengenal beberapa kelebihan-kelebihan tentang Islam. Hanya itu saja. Contohnya ini wis, aku punya anakku tak labok neng pondok pesantren. Perkara dia masuk Islam atau dia bisa memiliki ilmu tentang Islam itu di pondok pesantrennya, bukan salah Mas T. Jadi Mas T itu hanya menggiring, Mas T arahkan. Setelah di sana ada yang berkecimpung, ada yang melakukan itu, kemudian ada yang membimbing dia sampai membaca syahadat. Bukan Mas T ya, tolong digarisbawahi. Jadi kita harus hati-hati betul karena sedikit banyak orang yang bisa mengetahui bahwa oh khodam ini begini, oh kelebihan orang ini begini, oh jin ini begini. Tidak segampang yang kita tahu, tidak segampang yang kita mau ya. Karena mereka punya hati nurani, mereka juga punya naluri di mana mereka yang harus, oh iya saya itu kan tertarik dengan Islam, saya pengen hadiah dari Islam. Contohnya kayak si Indra Buntung sampai saat ini dia masih merasakan panas. Dia sering pulang cerita ke saya kok kalau masuk masjidnya panas, saya kalau masuk masjidnya saya keringetan. Kenapa? Karena dia tidak tertarik 100% untuk mendekat kepada Allah. Hanya dia ingin mendapatkan hadiah dari Allah, bukan lillahi ta'ala karena Allah. Nah itu yang masih perlu dijadikan pelajaran, pengalaman bagi kita semua, bahwa sebenarnya Islam itu tidak harus dipaksa untuk memasuki itu. Tetapi jenengan itu gak usah mengharapkan apa yang Allah kasih ke kita. Kita kerjakan dulu, baru hasilnya nanti Allah yang ngasih gitu loh. Nah contohnya si Indra aja belum bisa. Jadi sorry sekali lagi Mas T tegaskan, yang memasukkan Islam mereka bukan Mas Tulus ya. Mas T tidak mengislamkan siapapun, Mas T tidak mengislamkan bla 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 bla, tetapi mereka hanya Mas T giring untuk mengarah ke situ. Kemudian ada yang membimbing mereka untuk menyukai ataupun mencintai Islam, bahkan mereka sampai bersahadat. Jadi Mas T nggak tahu apa-apa dalam hal ini. Nanti dibilang Mas T orang sakti,
Mas Teh orang hebat, bisa mengislamkan Khodam, bisa mengislamkan Korin, bisa mengislamkan jin. Aduh, apalagi Korin ya, yang bisa mengikhlaskan Korin itu tuh baru Nabi Muhammad loh saya. Selebihnya saya tidak tahu. Kalau mungkin menundukkan Kodam, itu mungkin ada kemungkinan. Mengislamkan Kodam, mungkin juga ada kemungkinan. Tapi ya hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan itu ya. Tetapi ketika jenengan sudah bilang saya bisa menaklukkan Korin, saya bisa mengislamkan Korin saya, mengislamkan Khodam saya tundukkan Khodam saya. Bagi saya tidak perlu itu dikatakan gitu loh. Itu tidak perlu diomongin. Ya wis, kalau memang jenengan bisa ya alhamdulillah, berarti Allah membantu jenengan. Tetapi ketika jenengan sudah merasa mampu kemudian jenengan umbar-umbarkan ke orang ya pasti nggak tahu itu sebenarnya apa. Ya itu benar atau tidak, salah atau tidak, kemudian itu adalah sesuatu contoh yang baik atau tidak, Mas Teh nggak berani ngomong gitu loh. Mas Teh nggak bisa menggarisbawahi itu karena Mas Teh sekali lagi Mas Teh ya manusia biasa yang punya batas kemampuan. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Pertanyaannya tentang Dewi Kunti dan juga tentang mengislamkan jin dan lain sebagainya. Saya bukan saya mengislamkan, tetapi ada hamba Allah yang membantu saya untuk mengislamkan mereka ini, untuk mengenal Islam. Kurang lebih seperti itu. Mas Teh hanya menggiring, kemudian ya ibarat kata MLM tuh Mas Teh menggiring user, kemudian Mas Teh giring ke bosnya. Nanti bosnya yang lobby sendiri gitu loh. Mas Teh cuma giring orang doang, Mas Teh giring ke sana, nanti ada yang mengerjakan. Sedangkan Mas Teh nggak tahu apa-apa dan Mas Teh nggak mau tahu soal apapun. Mas Teh belum memiliki kemampuan lebih di situ, di mana Mas Teh harus bisa mengislamkan dan lain sebagainya. Oke. Seperti itu saja teman-teman. Itu lagi ada info apa lagi di masjid ya? Saya menghindari loh tadi pulangnya agak sore supaya tidak terlalu ini. Ternyata ya masih gini juga. Wes rapopo wes. Ini sudah jam 2. Saya harus kembali lagi ke rumah Olin. Saya harus on the way lagi. Tapi sebelumnya kayaknya saya harus ke klinik dulu. Saya udah tidak kuat pikiran saya ini. Sakit kepalanya udah. Aduh ya Allah. Semoga yang subscribe masih diberikan kesehatan selalu, diberikan kemudahan, yang lagi sakit semoga sembuh, yang belum diberi rezeki semoga dilimpahkan rezeki, yang sedang susah jodoh semoga cepat didatangkan jodohnya, yang sedang belum bekerja semoga cepat bekerja, untuk yang sudah bekerja semoga Allah jadikan pekerjaannya yang baik, yang berguna bagi orang sekelilingnya, dan jangan lupa untuk terus berprasangka baik terhadap siapapun. Biarkan orang jahat ya. Biarkan yang jahat dengan urusan kejahatannya, tetapi tugas kita adalah tetap terus berbuat baik, berprasangka baik. Jahat urusannya di akhirat Gusti Allah. Yang terpenting tugas kita adalah berbuat baik, berprasangka baik sama apa yang Allah berikan ke kita. Meskipun terkadang terlihat, oh jahat sih jalannya, kok Allah ngasih jalan aku untuk mendapatkan hadiah, jahat banget sih Allah. Mungkin kita akan berpikir seperti itu, tapi di sisi lain percayalah kalau Allah itu nggak mungkin ngasih kesengsaraan ke kita. Allah tuh selalu memberikan kemudahan ke kita ya. Setiap masalah selalu ada paketnya, selalu ada paket solusinya. Hanya saja terkadang kita belum menemukan solusinya ya. Manusiawi sekali ketika Mas Teh bilang Mas Teh sedih, Mas Teh nangis, Mas Teh nggak kuat atau segala macam. Sebenarnya tidak terlalu seperti itu. Hanya saja kemarin merasa titik terendahnya di situ. Jadi ya kayak gitulah kurang lebih ya. Semoga bisa dipahami ini bahwa sekali lagi saya ini manusia biasa. Saya bukan manusia yang luar biasa yang bisa mengambil apapun semau saya. Kemudian seperti yang kalian anggap Mas Teh itu orang hebat mengislamkan segala macam. Tolong Mas Teh dianggap ya memang teman kalian ngobrol aja, teman berbicara, teman berdiskusi gitu aja ya. Jangan dianggap Mas Teh itu dukun, Mas Teh itu didampingin apa, tolong jangan dianggap seperti itu. Mas Teh cuma orang biasa ya. Doakan intinya Mas Teh sehat, doakan Mas Teh untuk terus mendapatkan rezeki dari Allah untuk mencukupi segala kebutuhan yang harus Mas Teh tanggung. Kemudian doakan juga supaya Mas Teh terus bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kurang lebih seperti itu ya. Mas Teh mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah mengirimkan pertanyaan. Mohon maaf juga untuk hari ini Mas Teh nggak sapa-sapa. Pokoknya dari seluruh Indonesia sampai luar negeri, Mas Teh ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua selalu sehat, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ketemu sama Mas Teh di vlog selanjutnya. Mas Teh mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.